Oke, jadi selamat datang kembali di channel ini. Oke, untuk topik kali ini adalah tentang K-pop, yaitu generasi-generasi K-pop. Jadi K-pop sendiri sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak tahun 90-an. Secara spesifik yaitu tahun 92, 1992. Oke, jadi K-pop ini dibuka dengan debutnya Sotaeji and Boys di tahun 92 yang membawa masuk unsur hip hop ke dalam musik Korea. Sehingga bisa kita lihat bahwa generasi K-pop selama ini sudah berjalan cukup jauh dari generasi pertama, Sotaeji and Boys dan beberapa grup lainnya, sehingga saat ini generasi ketiga dan peralihan menuju generasi keempat. Untuk itu mari kita bahas generasi ini satu per satu. Oke, jadi kita langsung mulai aja dari generasi pertama. Generasi pertama ini dibuka dengan Sotaeji and Boys yang debut pada tahun 92 yang membawa masuk unsur hip hop ke dalam musik Korea, dan jejak ini pun masih kentara, di mana dibuktikan dengan hingga saat ini rapper pun menjadi unsur penting dalam musik Korea. Kemudian hal yang lain dalam generasi ini adalah diawalinya sistem trainee, di mana anak-anak muda direkrut dan dilatih hingga akhirnya menjadi artis di masa depan. Dan yang mengawali sistem ini adalah SM Entertainment. Leader pada generasi ini ada dua agensi, yaitu SM Entertainment dan DSP Media. SM Entertainment dengan HOT dan SES, serta DSP Media dengan Jax Kiss dan Finkel. Selain itu, artis-artis pada generasi ini juga ada banyak, seperti ada Shinhwa, G.O.D, Turbo, Cool, Rura, dan Baby Fox, dan artis-artis lainnya. Selain itu, ciri khas musik pada generasi ini adalah beatnya yang cukup kuat dan masih kentalnya unsur hip hop yang terdengar pada lagu-lagunya. Oke, jadi kita masuk ke generasi 1,5. Maksudnya generasi 1,5 ini apa? Dia adalah generasi peralihan dari generasi 1 ke generasi 2. Dan kenapa generasi 1,5? Karena grup-grup di generasi 1 yang sukses ini sudah mulai bubar atau inaktif, sedangkan belum ada grup-grup baru yang mampu menggantikan senior-seniornya ini. Ya, grup-grupnya kurang menonjol lah. Dan yang lebih menonjol pada generasi ini adalah solois dan vokal group. Dan ciri khas pada generasi ini adalah dimana mulainya juga ekspansi ke Asia dan Jepang, seperti Boy yang didebutkan di Jepang. Grup-grup pada generasi ini contohnya adalah JTL, Clickbee, Chakra, Milk, dan Jewelry. Setelah generasi 1,5 ada generasi 2. Generasi 2 ini adalah generasi yang memimpin K-pop menuju ekspansi ke Asia, ke pasar Asia, yaitu khususnya Cina, Jepang, dan Asia Tenggara. Dan grup-grup ini juga mulai mengadakan konser-konser dunia seperti ke Asia dan ke Amerika Selatan dan juga ke Amerika Serikat sendiri. Dan ciri khas dari generasi ini juga adanya mulai masuknya artis-artis non-Korea atau Amerika Korea yang debut di sebuah grup seperti di Super Junior, ada beberapa member Cina, dan 2PM yang ada Nikon yang berasal dari Thailand. Dan grup ini pun dipimpin oleh 3 agensi, yaitu SM, YG, dan JYP. SM dengan Super Junior SNSD, YG dengan Big Bang dan 21, JYP dengan 2PM dan Wonder Girls. Selain itu, di generasi ini juga mulai ada usaha untuk masuk ke pasar Amerika, pasar global, yaitu contohnya dengan lagu Wonder Girls, yaitu Nobody. Artis-artis lain pada generasi kedua ini contohnya seperti Tiara, Kara, Infinite, Beast atau sekarang yang disebut sebagai Highlight, dan ada beberapa artis lain yang debut juga dari agensi-agensi yang lebih kecil. Oke, jadi kita masuk ke generasi ketiga, generasi yang kita kenal sekarang. Generasi ini yaitu generasi yang akhirnya membawa K-pop menuju popularitas global. Dan di sini pula dimulainya di mana K-pop mulai diakui oleh banyak penggemar musik dunia. Selain itu juga semakin kuat budaya fandom dan naiknya tren media sosial khususnya untuk K-pop dan penggemar-penggemar K-pop. Selain itu, pada generasi ini juga mulai banyaknya kolaborasi antara artis-artis K-pop dengan artis barat ataupun brand global. Ya, oke lah, generasi 1 dan 2 mungkin sudah ada kolaborasi-kolaborasi tersebut. Namun, hal tersebut semakin masif di generasi ini. Dan generasi ini dipimpin oleh BTS, EXO-17. Untuk grup ada Twice, Red Velvet, Blackpink. Dan grup-grup lainnya pada generasi 3 ini ada siapa aja sih? GFriend, Mamamoo, Monsta X, GOT7, NCT, iKON, Winner, ya, dan banyak lagi lah grup-grup lainnya di generasi ini. Oke, jadi yang sekarang menjadi pertanyaan adalah sekarang tuh generasi berapa sih? Ada yang nyebut generasi 3, ada yang nyebut ini generasi 4.
Kalau menurutku sih ini generasi peralihan ke generasi keempat, dimana bisa kita lihat di mana grup-grup dari generasi 3 ini, khususnya boy group, itu masih ada di puncak popularitasnya, yaitu kita bisa lihat BTS yang justru popularitasnya makin tinggi. Selain itu, boleh dibilang grup-grup yang itu pun meskipun sudah mengurangi aktivitasnya pun popularitasnya masih cukup tinggi seperti EXO dan Seventeen. Tapi jejak ini lebih kentara di ke girl group, di mana mulai ada grup yang sudah habis kontraknya dan sudah tidak bersama lagi seperti Jifren, atau mungkin ada satu member yang tidak memperpanjang kontrak seperti Win-nya Mamamoo. Dan mungkin disinilah pula ada pengurangan aktivitas-aktivitas untuk grupnya sendiri dan mulai ada peralihan ke generasi berikutnya. Oke, sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya.